من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada kesempatan malam hari ini kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan di awal-awal kita pembahasan daripada kitab Al-Wabil Sayyid min Kalam Al-Tayyib ini, mengingatkan kepada kita bahwasanya seorang hamba harus berjalan dalam kehidupan dunia ini dengan memiliki dua sayap. Sayap yang pertama adalah mengakui berbagai macam nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-Nya. Dan pada malam hari ini terus kita ingatkan dari diri kami pribadi dan kepada antum sekalian akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terus menghinggapi kita, yang terus memayungi kita. Dan tujuan daripada ini semua tidak lain dan tidak bukan adalah agar menambah kecintaan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih menyayangi kita dengan menurunkan nikmat-nikmat-Nya. Barakallahu fikum. Demikian pula sayap yang kedua adalah dengan mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri dari setiap dosa-dosa, dari setiap aib yang ada pada diri kita dan sedikitnya amalan-amalan kita. Sehingga jangan terlampau ataupun jangan menjadi kita orang yang sombong, orang yang ujub, orang yang membanggakan diri. Orang yang seperti ini lupa terhadap sayap yang kedua ini, yaitu evaluasi diri, muhasabah diri. Nah, di dalam apa yang telah kita jalankan, apa yang telah kita terjatuh pada dosa-dosa yang hingga usia kita sampai pada hari ini. Dan tidak lain dan tidak bukan ini semua orang yang senantiasa mengintrospeksi diri kepada kesalahan dan dosa-dosanya, ini akan melahirkan sifat di antaranya adalah al-iftiqar, sifat fakir, merasa butuh kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat al-iflas, sifat apa? Bangkrut, merasa bangkrut kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, butuh pertolongan Allah, butuh genggaman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga barakallahu fikum, dengan dua sayap inilah kita berjalan dalam kehidupan dunia, dan semoga dua sayap ini pula yang akan membawa kita ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembacaan daripada nasihat yang begitu indah dari Al-Imam Muhammad bin Abi Bakar, atau yang ma'ruf dengan Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, di dalam kitabnya Al-Wabil Sayyid min Kalam Al-Tayyib. Dan pada pertemuan yang lalu, barakallahu fikum, kita telah mendengarkan bersama bagaimana Al-Imam Al-Qayyim mengingatkan kepada kita, menasihatkan kepada kita terhadap perbuatan ifrat wa tafrid, perbuatan yang berlebih-lebihan dalam
menjalankan syariat agama Allah dan perbuatan yang begitu menganggap remeh, ya, menyepelekan syariat agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga wajib bagi seorang muslim untuk berada di antara kedua kutub ini, ya, yang mengajak pada ifrat dan yang mengajak pada tafrid. Nah, baik, sekarang kita akan lanjutkan, ya, daripada nasihat Imam Al-Qayyim rahimahullah taala. Qala al-muallif rahimahullah wa min alamati ta'dhimil amri wan nahy, dan termasuk dari tanda-tanda pengagungan, ya, terhadap perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, kami ingatkan kembali bahwasanya pertemuan yang lalu membahas tentang ifrat dan tafrid, dan ini masih ada kaitannya terhadap hal tersebut. Ya. Nah, kalau kemarin, ya, judulnya ataupun pembahasan adalah hakikat ta'dil bil amri wan nahy, hakikat yaitu bentuk, ya, pengagungan terhadap perintah dan larangan. Sekarang termasuk tanda-tandanya, ya, tanda-tanda daripada pengagungan terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di antara tanda-tandanya, barakallahu fikum, kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, alla yahmil al-amra ala illatin tud'ifu al-inqiyad wa at-taslima li amri Allah 'azza wa jalla. Ya. Termasuk tanda-tanda pengagungan terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa seorang hamba, ya, tidak membawa sebuah perkara, ya, kepada illah, kepada alasan, ya, yang mana alasan ini tud'ifu, melemahkan al-inqiyad, ketundukannya kepada Allah, wa taslim, menerimanya, ya, sifat menerima syariat Allah Subhanahu wa taala, ya, li amri Allah 'azza wa jalla, kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan kata lain, ya, jangan sampai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala itu, ya, ketika berhadapan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dia mencari-cari alasan. Bagaimana caranya agar posisi dia dalam posisi yang mendapat udzur dari Allah Subhanahu wa taala. Mencari-cari keringanan, mencari-cari alasan agar dia tetap pada posisi yang mudah bagi dirinya ataupun posisi yang tidak perlu dia perjuangkan. Nah, ya, mungkin bisa kita ambil contoh lagi, ya, seperti, ya, dulu ketika kami, ya, berada di negeri Yaman, nah, banyak di antara orang-orang, ya, ajam, orang-orang Amerika, Perancis, orang-orang yang tinggal di negeri kufar, ya, mereka berjuang, ya, mereka seorang muslim salafi, mereka berjuang untuk pindah dari negerinya, mereka berjuang dengan apa yang mereka mampukan. Maksudnya apa? Mereka usahakan agar mereka bisa pindah hijrah dari negeri kufar menuju negeri muslim. Ya. Maka tidak sedikit, ya, di ma'had-ma'had di negeri Yaman ketika itu banyak orang-orang Eropanya, banyak orang-orang Amerikanya, dan mereka tidak datang sendirian tapi bersama keluarga mereka. Ya. Bahkan sampai izin tinggal mereka habis, mereka memohon kepada, ya, syekh di sana untuk tetap mengizinkan mereka tinggal di sana. Nah, artinya apa, ikhwan fillah rahimakumullah? Ketika syariat hijrah terkenal kepada mereka, ya, karena mereka berada di negeri kufar dan negeri itu negeri mereka sendiri, barakallahu fikum. Mereka lahir di sana, orang tua mereka ada di sana, mereka besar di sana, pekerjaan mereka yang ada di sana yang membuat mereka murtah di sana, betah di sana, nyaman dunianya di sana. Tapi ketika mereka telah mengilmui adanya perintah hijrah, syariat hijrah yang mengharuskan mereka meninggalkan biladil kufur, ya, wal intiqal ila biladil Islam, dan berpindah kepada negeri muslimin, negeri Islam, ya,
Nah, maka mereka pun tidak mencari-cari alasan. Mereka tidak mencari-cari alasan dengan syariat hijrah ini. Oh, saya belum mampu untuk berhijrah. Ya. Kenapa? Ya, karena bagaimana saya mau berhijrah? Pekerjaan saya di sini, ma'isyah saya di sini, orang tua saya di sini, saya lahir besar di sini. Nah, ya, masih belum mampu untuk itu. Sehingga dengan kemampuan ini, dia memposisikan dirinya seperti biasa saja tinggal di negeri kufar tersebut. Ya, tanpa ada rasa khawatir, tanpa ada rasa takut akan azab Allah, akan musibah yang Allah turunkan kepada negeri tersebut dalam keadaan dia bersama-sama orang-orang kufar. Nah, dia tenang hidupnya. Dia mengaku muslim. Dia menjalankan syariat Islam. Tapi ketika perintah hijrah yang mewajibkan dirinya untuk berpindah, maka dia mencari-cari alasan, mencari-cari uzur. Barakallahu fiikum. Ya. Sehingga ikhwan fillah rahimahumullah, mereka orang-orang yang berjuang betul-betul tidak mau mencari-cari alasan, dan ini bentuk daripada tanda-tanda alamat mengagungkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka betul-betul niat, mungkin sebulan 2 bulan mereka belum mampu, tapi bukan mereka berdiam diri. Mereka berusaha semangat mengumpulkan uang, semangat untuk terus memberikan kemantapan nasihat-nasihat kepada anak dan istri mereka, agar kuat tekadnya untuk berhijrah ke negeri muslimin. Mereka hubungi teman-teman yang sudah berhijrah, bagaimana nanti caranya tinggal di sana, tinggalnya bagaimana, berusaha berjuang untuk itu. Tidak murtad menetap di tempat yang sudah nyaman, dengan anggapan mencari-cari alasan, saya kan belum mampu, saya kan belum siap. Nah, berbeda halnya dengan mereka yang memang betul-betul belum mampu. Dalam keadaan ketidakmampuan tersebut, tapi dibarengi dengan rasa khawatir, rasa takut, rasa cemas akan Allah Subhanahu wa taala meninggalkan dirinya. Khawatir kalau Allah Subhanahu wa taala seandainya meninggalkan diriku di tengah-tengah orang-orang kafir seperti ini, yang setiap hari aku lihat mereka bermaksiat, yang setiap hari aku lihat mereka seperti halnya binatang dalam kemaksiatan. Dalam keadaan aku tidak mampu menutupi aurat daripada anak putri-putriku dan istriku di tempat ini karena akan merasa asing. Maka barakallahu fikum, ini di antara contoh agar kita tidak mencari-cari alasan dan terus berjuang. Selama kita sudah mengetahui al-haq, maka perjuangkan al-haq itu sampai kita mendapatinya. Maka kalaulah kita mati dalam keadaan sedang berjuang, tentunya akan ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mati dalam keadaan kita tidak berjuang, dalam keadaan kita sudah memahami ilmunya, paham al-haq, tapi kita tidak mau berjuang, dan kita mati di atas itu, maka ini musibah, barakallahu fiik. Musibah besar. Dan demikian contoh-contoh yang lainnya dari beban syariat yang sudah kita pahami, maka mari kita bersama untuk memperjuangkannya agar kita bisa betul-betul meraih, menjalankan syariat yang sudah diwajibkan kepada kita tersebut, agar kita betul bisa sukses dalam menjalankannya. Barakallahu fiikum. Nah, kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, bal yusallim li amri Allah Ta'ala wa hukmihi. Bahkan dia harus menerima atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan hukumnya. Nah, artinya ini kebalikannya. Kalau tadi jangan sampai kita mencari-cari alasan, mencari-cari uzur, dengan tidak mau menjalankan syariat tersebut ataupun menjalankan syariat pada level yang paling rendah, pada level yang kita merasa seginilah yang saya mampu. Nah, padahal dia mampu untuk bangkit, tapi dia terus berada di level tersebut, tidak mau naik, tidak mau nambah levelnya ke tingkat yang lebih bersemangat lagi dalam menjalankan syariat. Maka Imam Al-Qayyim mengatakan, bahkan
ya, yusallimu li amrillah ta'ala wa hukmih. Ya, dia harus menerima atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan hukumnya, mumtathilan ma amarahu bi, ya, dalam rangka menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sawa'un dhaharat lahu hikmatu syar'i fi amrihi wa nahyi aw lam tadhhar. Apakah hikmah dari syariat itu nampak? Hikmah dari syariat dalam perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala itu nampak, atau hikmah dari syariat tersebut tidak nampak? Nah, sekarang Imam Al-Qayyim ingin membawakan kepada gambaran, ya, terkadang orang itu mau melakukan perintah dan menjauhi larangan ketika dia mendapatkan hikmah di balik pensyariatan tersebut. Ya. Nah, kalau dia belum menemukan hikmahnya, maka dia tidak mau melakukan syariat tersebut, tidak mau menjalankan perintah, tidak mau meninggalkan larangan. Saya belum tahu hikmahnya ini. Ya. Contoh benar, ya, seperti sholat misalnya. Seorang mau sholat karena setiap gerakan sholat ini, ya, mengandung gerakan-gerakan yang bisa menyehatkan badan. Ini kan hikmah di balik syariat sholat. Ataupun berpuasa. Bayangkan selama 11 bulan seorang itu terus makan minum, maka datanglah 1 bulan untuk kita dipaksa untuk menahan lapar dan dahaga. Maka dari sisi medis ini sangat bagus. Ya. Anggota organ-organ tubuh di dalamnya diistirahatkan terlebih dahulu. Karena setiap hari selama 11 bulan bekerja untuk mencerna makanan, ya, memproses makanan, maka 1 bulan itu diistirahatkan. Ini kombinasi yang sangat bagus di dunia medis. Inilah hikmah disyariatkannya puasa. Sehingga dia mau menjalankan siam, dia mau menjalankan sholat karena disebabkan adanya hikmah daripada pensyariatan tersebut. Nah, ya. Namun sebaliknya, kalau hikmah dalam syariat suatu syariat tidak tampak baginya, maka dia bermalas-malasan untuk menjalankannya, atau dia tidak bersemangat untuk menjalankannya. Barakallahu. Nah, fa in dhaharat lahu hikmatu syar' fi amrihi wa nahyi, hamalahu dhalika ala mazid al-inqiyad bi badli wa taslim. Maka jika nampak hikmah syariat itu padanya dalam perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, hamalahu dzalika 'ala al-mazid, ya, dan itu akan membawa, ya, di atas hikmah tersebut, ya, kepada menambah al-inqiyad, ketundukan, ya, bibal dengan pengorbanan dan taslim dan penerimaan terhadap syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa tambah ini semua dengan apa? Dengan adanya hikmah. Nah, maka seorang muslim menjalankan syariat jangan melihat hikmahnya dulu, tapi menjalankan syariat ini memang sudah Allah syariatkan. Adanya, tahukah kita hikmahnya atau kita tidak tahu hikmahnya? Jalankan. Ini seorang muslim maksudnya. Selama Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya, syariat dalam Islam, maka jalankan. Ya. Nah, ya. Mungkin mohon maaf, ya, ketika, ya, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan, ya, berlihiyah, ya, membiarkan jenggot, ya. Dan orang-orang mencari hikmahnya apa ini di balik pensyariatan jenggot. Tapi kalau dia rasa-rasa, saya orang Asia, bukan orang Arab. Ya, jenggot saya cuma sehelai 2 helai. Ya, sepertinya saya tidak pantas. Enggak memiliki hikmah. Beda hanya dengan orang Arab. Punya dia, Masya Allah, ganteng dia. Ya, wajahnya cocok, pantas. Tapi saya orang Asia. Ya, saya enggak merasa enggak pantas. Sehingga dengan enggak adanya hikmah ini, hingga tidak mau menjalankan ataupun membiarkan diri hanya tumbuh. Ya, karena tidak memberikan hikmah kepada dirinya. Ya.
dan mencari-cari alasan. Oh, kalau dia kan bagus dengan berjenggot, penampilannya bagus, pas cocok, apalagi dengan jubah. Oh, saya. Nah, maka tidak demikian. Ketika Allah syariatkan untuk berlihya, maka biarkanlah lihya kita, jangan dipotong. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan agar mengangkat celana di atas mata kaki. Ya. Maka ketika kita cari ini syariatnya apa? Hikmahnya apa? Ya. Yang dicari hikmahnya dulu. Dia tidak memperdulikan perintah itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan tegas Rasul mengatakan barang siapa yang sarung ataupun celananya di bawah mata kaki bahwa benar, maka dia berada dalam neraka. Ya. Barakallahu fikum. Maka ikhwani fi din rahimakumullah, seorang muslim yang jujur keimanannya kepada Allah, dia tidak mencari-cari alasan dengan melihat dulu hikmah di balik pensyariatan ini. Tapi ketika apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, maka dia sami'na wa ata'na, apapun hikmahnya itu adalah hadiah baginya. Itu adalah bonus baginya. Nah. Kemudian barakallahu fikum. Wa la yahmiluhu dzalika 'ala al-insilaf minhu wa tarkihi jumlatan. Dan tidak membawanya dengan hikmah tersebut kepada berhenti ataupun tidak melanjutkan daripada syariat tersebut dan meninggalkan syariat tersebut seluruhnya jumlatan. Maka ini di antara contoh orang yang ketika adanya perintah dan larangan dia tidak menemukan hikmahnya, maka dia tinggalkan. Dia berhenti untuk menjalankan syariat tersebut dan dia tinggalkan semua syariat yang tidak memiliki hikmah di dalamnya, maka dia tidak mau mengerjakan. Ya. Maka ini sering terjadi kepada orang-orang yang hidupnya ingin selalu berdasarkan logika. Ya. Logika. Ya. Padahal barakallahu fikum, kalaulah dia betul-betul mengagungkan logika, dia berislam, Islam adalah agama yang sangat mudah dicerna dengan logika. Contoh misalnya, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkannya perintah dan larangan. Kemudian, logika kita apa? Logika yang benar apa? Rasio yang benar yang selamat apa? Jalankan. Jalankan perintah, jauhi larangan. Karena apa? Karena itu dialah Rabbul Alamin. Karena Allah Rabb kita yang menciptakan kita. Apakah ada hikmah atau tidak ada hikmah? Tidak peduli. Karena dia yang menciptakan kita, yang mengatur kita, yang menghidupkan kita, mematikan kita, memberikan rezeki. Tanpa perlu adanya hikmah. Maka kita dilakukan. Ini logika yang benar. Berbeda hanya dengan orang yang hanya menunggu logika yang berlogika sebaliknya. Logika yang salah. Yang dianggap itu adalah logika. Wah, mengangkat celana di atas sampai kaki, logikanya apa? Membiarkan jenggot, logikanya antum orang Arab pantas, orang Asia pantas. Sehingga syariat diajak berlogika dengan logika sesuai dengan hawa nafsu. Tapi kalau dia berlogika dengan cerdas, selama itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, jalankan sebagaimana engkau. Menjalankan apa yang diperintahkan oleh bosmu dalam pekerjaanmu. Engkau tidak memperdulikan hikmahnya ini apa nanti. Tapi bukankah bosmu telah mengangkatmu sebagai pegawai, telah memberikan upah gaji kepadamu. Jadi apa yang diperintahkan jalankan. Lebih masuk mana logikanya? Lebih masuk orang yang memang menjalankan perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ya ikuti karena dia Rabbul Alamin. Rabbuna Jalla wa Ala, Tuhan kita. Maka tidak perlu lagi mencari-cari alasan ataupun mencari-cari hikmah yang terlebih dahulu sebelum dia melakukan syariat tersebut. Barakallahu fikum. Kama hamala dzalika katsiran min zanadiqah al-fuqara wal muntasibin ila at-tasarruf. Ini Syekh akan menyebutkan orang-orang yang suka berhikmah.
Sebagaimana ya hal itu ya telah membawa kebanyakan mayoritas dari orang-orang zindik, ya al-fuqara, orang zindik yang miskin, ya, yang terlihat ya fakir dia, ya, wal muntasibin, orang yang menisbahkan dirinya kepada at-tasawuf, kepada ilmu yang disebut sebagai tasawuf. Ya, orang yang jatuh terhadap aliran ini, ya, mereka lebih mencari dulu hikmahnya dalam menjalankan syariat agama Allah. Ya, kalaupun dia tidak menemukan syariat, dia cari-cari, dia ciptakan sendiri bagaimana caranya agar memiliki hikmah. Ya, misalnya, kenapa huruf alif itu lurus? Kenapa huruf ba itu seperti kapal ada titik di bawah? Kenapa huruf ta itu malah titiknya 2 di atas? Dia akhirnya diciptakan sama mereka. Hikmahnya. Dengan cara ini mereka berdakwah, menanamkan kepada manusia agar mencintai hikmah dan syariat, bukan mencintai Allah yang memerintahkan ya hal ini, tapi mengajak umat untuk mencintai hikmahnya. Ini salah. Ya. Sering kita melihat ya bagaimana ya ketika syariat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan ya kepada manusia, kepada kaum muslimin, maka dicari terlebih dahulu hikmah di balik syariat ini. Ya, sering kita melihat bagaimana misalnya tulisan ya Islam ini apa, S ini apa, L ini apa. Ya, sering ya kita lihat cara-cara dakwah seperti itu. Ya. Dan ini sering biasanya dipakai oleh ikhwan muslimin. Jadi orang diajak untuk mencintai hikmah dalam syariat. Ya. Kemudian contoh lagi, ya, dikaitkan dengan misalnya ada ya, orang yang dikubur ya, sudah puluhan tahun, kemudian ketika dibongkar lagi mayatnya masih utuh. Ya, hikmah orang soleh. Inilah hikmah orang yang semasa hidupnya taat kepada Allah soleh dia. Hikmahnya apa? Dia mayatnya utuh, ya, tanpa ya busuk. Jadi orang diajak untuk mencintai ya fenomena-fenomena seperti ini. Padahal dia tidak tahu bisa jadi itu syaitan yang ya, menggelapkan matanya, memperlihatkan sosok yang seperti itu masih utuh. Bisa syaitan melakukan itu. Ya. Nah, dengan mengelabui matanya seolah ya, tujuannya apa? Agar manusia lebih diarahkan mencintai si fulan yang mati ini, yang dikubur berpuluh-puluh tahun, yang jasadnya masih hidup, sehingga orang-orang datang kepadanya untuk ngalah barokah. Ya. Orang-orang datang kepadanya karena fenomena ini terjadi. Akhirnya dibuatkanlah sebuah monumen pada dirinya, ya diagungkan dirinya, ya akhirnya mereka ngalah barokah dari orang itu. Karena sudah terbukti orang ini tidak busuk walaupun sudah kubur berpuluh-puluh tahun. Ini bukan perkara yang mustahil terjadi, bisa saja terjadi, dan sudah ada isu-isu yang seperti ini. Maka seorang muslim ahli sunnah, ya, maka dia tidak akan terkecoh dengan hal ini. Ya. Nah, ya, tidak akan terkecoh dengan hal ini. Barakallahu fikum. Ya. Mau dia, ya, dikubur beribu-ribu tahun pun, ya, kalau dia tetap jasadnya, ya, tetap ya bagus. Tetap dia mengatakan dia seorang manusia biasa. Ya. Seorang manusia yang lemah, yang biasa, tidak melebihi Rasul, tidak melebihi para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Dan kita belum tahu keadaannya di surga atau di neraka. Walaupun jasadnya ya, masih berbentuk dengan bagusnya, barakallahu fiik. Dan masih banyak cara-cara lain. Ya, mengajak orang mencintai hikmah daripada ya, mengutamakan itu perintah dari Allah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, "Fa inna Allah 'azza wa jalla syara'a as-salawatul khams iqamatan li-dzikri." Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan salat 5 waktu untuk dikerjakan
ataupun sholat 5 waktu yang dikerjakan lidzikri, untuk mengingatnya. Ya. Wasti'malan lil qalbi wal jawarihi wal lisan fil ubudiyyah. Dan menggunakan hati, anggota badan dan lisan dalam berubudiyah, dalam menghambakan diri kepada Allah dengan perintah sholat tersebut. Ini baru tanda-tanda orang yang melakukan perintah dan larangan. Dia sholat karena apa? Karena ingin mengingat Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin sehat, bukan ingin sembuh daripada penyakit stroke dengan gerakan-gerakan, ya. Bukan untuk berolahraga, ya, karena ini hikmah dari syariat tersebut. Tapi dia sholat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk hatinya, anggota badannya, lisannya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan dia sholat. Bukan untuk mencari hikmah di balik syariat sholat tersebut. Barakallahu fiik. Nah, wa i'ta'i kulli minha, ya. Dan memberikan dari setiap anggota badan tersebut qissahu min al-'ubudiyyah allati hiya al-maqsud bi khalqil 'abd. Ya. Jadi memberikan setiap bagian daripada anggota tubuh yang disebutkan tadi, yaitu hati, anggota badan dan lisan, ya, bagian daripada penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang inilah, ya, tujuan manusia atau hamba itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tujuannya kita diciptakan apa? Untuk menghambakan diri kepada Allah, bukan untuk mencari hikmah di balik syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Fawudi'at as-salat ala akmal maratib al-'ubudiyyah. Ya. Maka diletakkannya salat ala akmal maratib al-'ubudiyyah, yang kepada posisi maratib, tingkatan yang paling sempurnanya di dalam penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi posisi salat ini posisi yang tingkatannya paling sempurna. Kenapa demikian? Karena dalam syariat salat semua anggota tubuh itu, ya, harus bergerak, harus aktif. Hatinya khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala salat, lisannya berzikir dan berdoa mengingat Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, anggota tubuhnya bergerak, ya, melakukan gerakan-gerakan yang sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW, sehingga seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki, zahiran wa batinan, yang tampak secara zahir dan di dalam, yang tidak tampak di dalam, ya, jiwa ini, maka semuanya itu harus aktif bergerak. Inilah disebabkan kenapa syariat salat adalah menempati level yang tertinggi dalam ibadah. Barakallahu. Nah, ya. Fa inna Allah Subhanahu wa ta'ala khalaqa hadzal adami. Ya. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan Bani Adam ini, keturunan Adam ini, waqtarahu min baini sa'il bariyah, dan Allah pilih dia, dari Bani Adam, ya, dari seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih Bani Adam dari seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, ya, dibandingkan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala ini. Wa ja'ala qalbahu mahalla kunuzihi, ya, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan, ya, hati, ya, daripada hamba Allah, daripada Bani Adam ini adalah tempat kunuz, perbendaharaan. Allah jadikan hati hamba ini sebagai pembendaharaan, ya, ataupun pembendaharaan itu seperti apa, ya, kekayaan. Ya. Nah, misalnya dalam rumah itu ada lemari, ada kasur, ada ranjang, itu pembendaharaan dalam rumah. Nah, Allah Subhanahu wa taala jadikan hati manusia itu terdapat pembendaharaan dalam hatinya. Untuk apa? Untuk senantiasa dia mengingat Allah. Ya. Di
Disebutkan di sini sebagai apa? Minat iman. Pembendaharaan itu apa dalam hati? Itu dari keimanan. Wa tauhid, dari tauhid kepada Allah. Wal ikhlas, dari mengikhlaskan setiap ibadah kepada Allah. Wal mahabbah, dan rasa cinta kepada Allah. Wal haya, rasa malu. Wal ta'zim, rasa pengagungan. Wal muraqabah, merasa diawasi. Inilah perbendaharaan hati yang Allah jadikan kepada seorang muslim. Maka jangan sampai perbendaharaan ini yang sudah Allah berikan modal kepada setiap hamba ketika dia lahirkan akan hilang satu persatu barakallahu. Sebagaimana orang yang memiliki rumah, yang isi rumahnya dijual satu persatu karena dia sudah jadi miskin, karena dia butuh uang. Maka jangan sampai seorang hamba perbendaharaan yang sudah Allah Subhanahu wa taala tanamkan di dalam hatinya berupa iman, tauhid, rasa cinta, rasa malu, pengagungan, dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akhirnya hilang satu persatu disebabkan karena ulangnya sendiri, kezaliman yang dilakukan sendiri, dari maksiat, dari kebid'ahan, bahkan dari praktik-praktik kekufuran wa iyad billah. Nah, tentunya semua tersebut berawal dari apa? Berawal dari mencari-cari alasan dalam menjalankan syariat agama Allah. Sebagaimana yang disebut di awal oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Kemudian Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah wa ja'ala thawabahu idh qadima ilmahu. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pahalanya jika dia kumpulkan dengan ilmunya akmala thawab, maka menjadi sempurnalah pahalanya, wa afdalahu, dan keutamaan bagi dirinya. Apa keutamaan tersebut? Wa huwa, maksudnya apa? Kalau perbendaharaan ini terus terkumpulkan pada seorang hamba, maka Allah akan limpahkan pahala kepada hamba tersebut, dan Allah sempurnakan pahala tersebut dengan keutamaan yang besar, yang diantaranya adalah wahwa an-nadru ila wajhih, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini cita-cita hamba Allah. Ini cita-cita kaum muslimin. Ini cita-cita orang-orang yang beriman kepada Allah, ingin melihat wajah Allah. Wajah yang selama ini di dunia kita tidak mampu melihatnya. Yang orang-orang kufar, mereka mengangkat Tuhan-Tuhan mereka jadikan makhluk-makhluk sebagai wajah Allah. Tapi muslimin, mukminin, mereka bersabar untuk menunggu wajah Allah Subhanahu wa taala sebenarnya di Jannatul Na'im, di surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Mereka diberi kesabaran, mereka diperintahkan untuk bersabar agar kalian melihat wajahmu nanti di Jannatul Na'im, di surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Barakallahu fikum. Orang-orang kafir, mereka tidak bersabar ingin melihat wajah Allah, sehingga mereka buat makhluk-makhluk menjadi rabb, menjadi ilah, menjadi sembahan. Maka mereka hinakan muslimin, mereka hinakan mukminin. Kepada siapa kalian menyembah? Mana Tuhan kalian? Kami tidak melihatnya. Ya subhanallah. Pada ikhwan fillah, inilah darul ibtila. Dunia ini adalah darul ibtila, tempat orang itu diuji, hamba-hamba itu diuji kesabarannya, keimanannya, ketakwaannya kepada Allah. Bukan tempat melampiaskan hawa nafsunya untuk mengikuti setiap bisikan-bisikan syaitan. Nah, keutamaan yang akan terlimpah pada dirinya adalah an-nadhru ila wajhi, melihat kepada wajah Allah, wal fawzu bi ridwanih, dan keberuntungan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, wa mujawaratuhu fi jannatih, dan bertetangga dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya ikhwan. Inilah target tujuan kita, cita-cita kita. Melihat wajah Allah. Menjadi orang yang beruntung dengan keridhaan dari Allah dan hidup bertetangga
khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya, tanpa mati, tanpa sakit, tanpa haus, tanpa lapar, tanpa menangis, tanpa kecewa, tanpa ada rasa takut. Semua di Jannatul Na'im adalah as-sa'adah, kebahagiaan, wassalam, keselamatan. Barakallahu fiikum. Wa kana ma'a dhalika qad ibtalahu bisyahwa wa bil ghadab wal ghadab. Namun bersamaan dengan itu, ya, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menguji hamba Allah Bani Adam di dunia ini bisyahwa, dengan hawa nafsu, wa bil ghadab, dengan rasa malu, wal ghafla, dengan kelalaian. Wa batalahu bi'aduwihi iblis la yaqturu anhu, dan Allah juga ya di dunia ini telah menguji seorang hamba dengan musuhnya, musuh Allah Subhanahu wa taala, yaitu iblis, yang mana disebutkan la yaqturu anhu, yang mana iblis laknatullah alaih tidak pernah futur dalam menyesatkan anak manusia Bani Adam. Barakallahu fiikum. La yaqtur, iblis tidak pernah futur, tidak pernah bosan, tidak pernah menyerah dalam menyesatkan anak manusia. Lalu bagaimana keadaan kita hari ini? Yang kita hari ini berhadapan melawan iblis dan bala tentaranya. Berapa banyak kita futur? Berapa banyak kita bosan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah? Dan dengan hal ini kita mengaku sudah menang dari iblis. Dengan keadaan yang miskin seperti ini kita mengaku telah mengalahkan iblis. Iblis tertawa terbahak-bahak, ya, dengan tipu dayanya. Barakallahu. Ingat, kita di dunia musuh terbesar kita adalah iblis laknatullah alaih. Iblis laknatullah alaih, yang dia tidak pernah futur, yang dia tidak pernah bosan, yang dia tidak pernah jenuh dalam menyesatkan hamba Allah Subhanahu. Makin berilmu hamba Allah, makin semangat dia dalam menjatuhkan hamba Allah. Makin tingkat ya ketauhidannya sempurna kepada Allah, makin bersemangat dia menjatuhkan hamba Allah. Ya. Maka barakallahu fikum. Ya. Kami ingatkan untuk diri kami pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk kita bersemangat dalam berjihad melawan iblis laknatullah alaih. Jangan sampai kita ya terbunuh di tengah perjalanan. Maksudnya apa? Terkalahkan oleh iblis di tengah perjalanan. Nah, sebelum kita mencapai ya mati di atas husnul khatimah, rupanya iblis berhasil menikam kita dengan kita mati di atas su'ul khatimah, wa iyadu billah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menguatkan kaki-kaki kita, menguatkan hati kita, menguatkan anggota tubuh kita untuk senantiasa istiqamah di atas Al-Quran was Sunnah, istiqamah di atas ketaatan kepada Allah, istiqamah di atas jalan menuju jannah Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah Subhanahu wa taala betul-betul mewafatkan kita di atas dalam keadaan husnul khatimah, dalam akhir hidup yang baik. Barakallahu fikum. Dan disinilah akhir ya tangisan daripada iblis laknatullah alaih. Kata Imam Ibn Taimiyah rahimahullah, iblis itu akan menangis sejadi-jadinya ketika anak manusia mati di atas husnul khatimah, di atas taubat kepada Allah, di atas ketakwaan kepada Allah. Maka iblis akan merasa kalah, dan rasa itu justru berbalikan dengan semangatnya tadi. Betul-betul menjatuhkan mentalnya, betul-betul menjatuhkan kredibilitasnya sebagai iblis yang sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita bersemangat ya, saling menguatkan barakallahu ya, untuk kita tetap berada berbahu membahu melawan iblis laknatullah alaih. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas keadaan husnul khatimah, dan semoga Allah
mempertemukan kita dengannya, dengan kita melihat wajahnya, dengan kita mendapat keridhaan darinya, dan dengan kita hidup abadi selama-lamanya bertetangga dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.